Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ambar Jaya dengan NIM 181351013 dari kelas Malam C. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa source code yang akan kami gunakan dalam aplikasi parkir ini. Namun, sebelum itu saya akan menjelaskan tentang apa saja yang kami pakai dalam penggunaan aplikasi ini. Yang pertama ada MySQL untuk database, lalu dan juga ada NetBeans untuk aplikasi yang kami buat. Nah, langkah pertama buka exam PP, lalu untuk Apache dan MySQL-nya diklik start, tunggu sampai ports-nya muncul. Nah, ketika sudah muncul bisa di close ataupun di minimize examnya, lalu kita buka NetBeans. Nah, di sini saya sudah menyiapkan beberapa source code yang dimana ada source code koneksi, user ID, form login, form menu user, form parkir, dan juga form cetak parkir. Nah, untuk yang pertama untuk koneksi.java, di sini yang dimaksudkan adalah mengkoneksikan antar database dengan NetBeans itu sendiri ataupun aplikasinya sendiri. Nah, yang dimana untuk koneksinya tersebut menggunakan JDBC MySQL localhost 23306 dan parkir ini adalah nama database-nya. Ketika akan melakukan login, otomatis koneksinya berhasil. Ketika tidak berhasil ataupun tidak terkoneksi ke database, maka koneksinya mengatakan gagal. Lalu yang kedua ada user ID. User ID ini hanya cukup simpel seperti ini karena user ID ini hanya mencari ataupun mendapatkan user ID yang ada di database. Lalu di sini ada form login. Nah, form login ini kami menggunakan JOptionPan dan juga JFromPan. Dan juga ada beberapa tambahan Java, AWT dan juga SQL yang dimana ada AWT utilities, geometry ellipse dan round rectangle 2D untuk membuat si tampilannya lebih menarik ataupun dan juga lebih ada animasi dan juga transparan. Nah, di sini ada yang mungkin saya bisa jelaskan sedikit. Nah, untuk form loginnya hanya seperti ini, yang dimana ada user dan passwordnya, lalu login dan keluar. Username untuk mengetikkan username, misal admin ataupun staff gitu. Dan juga password ini berupa karakter, entah itu bintang, entah itu seperti titik. Nah, di sini sudah ada text user yang dimana dia akan memfokuskan kepada si passwordnya. Lalu di sini juga ada text tepat yang akan memfokuskan ke button loginnya. Lalu untuk button keluar yang ini dikhususkan untuk keluar dari aplikasinya ataupun ketika running Java-nya. Mungkin untuk dari form login sudah seperti ini. Nah, di sini ada OpenDB juga sama yang seperti tadi yang ada di koneksi.java, hampir sama. Lalu di sini ada cari user juga, cuman tidak ada fungsinya kalau misal di form login. Mungkin ada di form lain. Di sini hanya tambahan. Ada juga ada init helper, di mana init helper ini adalah sebuah tambahan ataupun utilities agar si tampilannya lebih menarik, entah itu berupa rectangle ataupun oval. Jadi bisa diatur melalui ellipse 2D. Lalu di sini ada form menu. Nah, form menu ini mungkin ada beberapa ketentuan ya di sini. Form lagi yang dimana master data menampilkan user, transaksi mengeluarkan kendaraan parkir, cetak kasir mempunyai cetak kasir parkir, dan juga keluar untuk keluar dari aplikasinya. Nah, di sini ditampilkan juga ada tanggal dan juga jam sesuai dengan jam yang ada di laptop ataupun HP masing-masing. Lalu di sini ada logout dan juga exit. Logout
logout ini bertujuan untuk kembali ke menu login, dan juga exit ini adalah langsung keluar dari aplikasinya. Nah, untuk penjelasan dari source code-nya, di sini ada penambahan yaitu simple date format dan juga ada timer, yang dimana digunakan untuk menampilkan menampilkan tanggal dan juga jamnya. Nah, di sini sudah tertampil gitu kan dari java.util date-nya, utility date-nya dari tanggal sekarang sampai tanggal berapa. Lalu untuk formatnya seperti ini. Nah, di sini juga ada utilities dari jamnya, maksudnya waktunya, dari untuk nilai jamnya berapa, nilai menit dan juga detiknya. Lalu di sini ada button 2 yang ditujukan untuk seperti yang ini, maksudnya yang di logout. Button 2 yang bertujuan untuk kembali ke form login yang sebelum awal. Lalu ada jabatan 1 yang digunakan untuk keluar dari aplikasinya ataupun runningnya. Lalu di sini ada menu item yang di atas ini tadi. Nah, yang di sini itu dipergunakan yang merupakan menu item yang ada di ada user, ada form parkir, dan juga form cetak parkir sesuai dengan nama yang ada di nama Java-nya. Nah, di sini ada menu item sama penggunaannya dengan jabatan 1. Hanya saja bedanya dia ada di sini, ada di menu item, namun kalau yang di exit dia ada di button. Jadi perbedaannya seperti itu. Lalu di sini ada form user. Nah, form user ini juga hanya tampilannya seperti ini, tampilan interface-nya. Ada menampilkan user ID, nama, username. Jadi ibaratnya bisa menambahkan user ketika entah itu staff ataupun nama orang lain begitu. Lalu di sini untuk usernya hanya ada button edit, lalu ada tambah, simpan, hapus, batal, dan juga keluar. Perbedaannya di sini adalah tambah ketika nanti tambah. Mungkin nanti akan jelasin di interface-nya langsung. Jadi di button tambah ini untuk menambahkan data user ya, ketika si adminnya akan menambahkan pegawainya. Lalu ada button simpan yang akan tersimpan ke database-nya yang sesuai dengan nama, username, dan passwordnya yang sudah dimasukkan ke database-nya masing-masing. Lalu ada button hapus, yang dimana button hapus ini kita bisa mencari terlebih dahulu untuk si user ID-nya. Ketika sudah mencari, kita bisa menghapus, mengeditnya juga dalam data user ini. Lalu di sini ada form parkir. Form parkir ini mungkin tampilannya seperti ini, ada tanggal, jam, lalu nomor polisi, ada jenis kendaraan, jam masuknya dan juga jam keluarnya. Ada button tambah, update, simpan, batal, dan keluar. Nah, di sini ada tabel untuk menampilkan data yang ketika kita bisa menyimpan data yang kita masukkan tadi. Nah, untuk source code-nya mungkin seperti ini. Ada beberapa tambahan juga seperti timer juga ada. Lalu di sini juga menggunakan set yang tadi seperti yang di awal, yang mengambil data jamnya ataupun tanggal-tanggalnya tadi. Lalu di sini ada button simpan. Nah, di sini sudah sesuai dengan apa yang sudah ada di database. Nomor polisi, jenisnya, tanggal, jam masuk, jam keluar, dan juga biayanya berapa. Ketika ingin memasukkan data, ketika saya memasukkan data beralasan dimasukkan. Tapi namun ketika tidak bisa, dia akan gagal ataupun error. Nah, dia dapat mengedit ketika dia dicari nomor polisinya juga. Lalu bisa menambahkan, bisa dicari juga sesuai dengan nomor polisi. Nah, untuk batal ini hanya membatalkan ketika kita akan memasukkan datanya. Kita bisa membatalkan ketika ada kesalahan dari kita memasukkan
datanya. Nah, untuk button keluar ini yang di sini adalah dispose. Dispose ini bisa mengembalikan ke menu awal, menu sebelumnya, ataupun mengeluarkan si tampilannya. Di sini ada CMB jenis action yang dimana yang combo ini bisa digunakan untuk memilih motor ataupun mobil sesuai dengan karakternya ataupun bendanya begitu. Nah, lalu di sini tampilkan data. Tampilkan data ini adalah yang di tabel ini. Nah, tampilkan data ini sesuai dengan yang ada di kami masukkan di datanya, yang ada nomor polisi, jenis kendaraannya, tanggalnya, jam masuk, jam keluar, juga ada biaya. Dan dia dicarinya ataupun dibukanya adalah dari tabel masuk. Lalu di sini sudah ada sesuai dengan yang tadi, dan mengambilnya dari database parkir juga. Lalu di sini ada private fade aktif dan juga set tombol. Ini digunakan untuk mengedit ketika kita ingin mencari, otomatis button-button di sini akan akan menyala ataupun aktif dari button-button tersebut. Lalu di sini ada form cetak parkir, di mana tabelnya seperti ini. Jadi kita akan mencari nomor polisinya, lalu ketika kita cari kita bisa mencetaknya. Nah, di sini tes cari kita akan mencarinya sesuai dengan nomor polisinya. Lalu seperti yang di awal tadi, dia memasukkan database dari parkir yang tadi. Lalu di sini sudah tertata ataupun tertampil nama judul dari aplikasi kami ataupun nama judulnya, alamatnya sudah ada. Lalu di sini ada nomor polisi, jenis kendaraan, tanggal, jam keluarnya, jam masuknya, dan juga ada biaya. Dan sudah ada keterangan yang ada di datanya. Jika tidak ditemukan, otomatis datanya tidak ada ataupun tidak ditemukan. Nah, lalu di sini untuk form cetaknya ataupun teks cetaknya, kita bisa mencetak langsung ke, entah itu berupa PDF ataupun bentuk kertas, bisa langsung mencetaknya. Lalu untuk keluar action ini adalah sama seperti yang sebelumnya, yaitu di sini tertulis dispose karena akan mengeluarkan si aplikasinya atau tampilannya ataupun kembali ke menu awal. Untuk sebelum itu mungkin dari source code-nya sudah saya jelaskan semua. Mungkin saya akan menjelaskan tentang database-nya. Nah, di sini sudah masuk database-nya, yang dimana ada dua tabel, yang dimana ada masuk dan juga ada user. Kita buka masuk dulu, tabel masuk, yang dimana untuk strukturnya adalah ada nomor polisi, ada jenis, tanggal, jam masuk, jam keluar, dan juga ada biaya. Lalu kita buka yang ada user. Untuk struktur dari user ini adalah ada user ID, nama, username, dan password. Mungkin untuk pembahasan database dan juga source code-nya dari saya cukup sekian. Saya akan melanjutkan ke teman saya, rekan saya, untuk menjelaskan tentang interface dari aplikasi ini. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustafiq dengan NIM 181351121 dari kelas Malam C. Di sini kami akan menjelaskan tentang aplikasi yang kami buat, yaitu dengan nama aplikasi Parkirin. Aplikasi Parkirin ini digunakan untuk yang pertama yaitu untuk mendata kendaraan, baik itu mobil ataupun motor. Lalu yang kedua yaitu untuk mengetahui berapa biaya total dari kendaraan tersebut yang telah parkir. Nah, di sini saya akan menjelaskan tampilan atau interface pada aplikasi Parkirin. Nah, di sini yang pertama untuk menjalankan itu kita buka aplikasi Xampp.
Nah, pada APC dan MySQL kita lakukan start. Di sini kita sudah menjalankan start ya. Lalu yang kedua, kita buka proyekannya, kita start. Nah, di sini untuk tampilan awal atau tampilan login bisa kita lihat yaitu ada username, password, dan button login dan juga button keluar. Nah, untuk melakukan login di sini kita masukkan username admin karena pada database yang telah kita buat itu username dan password yang loginnya itu kita menggunakan admin dan juga passwordnya admin. Kita klik button login. Nah, jika akses atau data login yang telah kita masukkan sesuai, maka di sini akan timbul informasi bahwa akses diterima dan login selesai, login berhasil sebagai admin. Oke. Nah, di sini untuk tampilan dashboard atau tampilan awal bisa kita lihat ya di sini di mana ada menu master data yaitu untuk mendata user itu nantinya digunakan untuk login pada aplikasi Parkirin. Lalu ada menu transaksi di mana yaitu untuk mendata kendaraan dan juga melakukan transaksi biaya total kendaraan yang parkir. Lalu ada menu cetak karcis di mana menu ini digunakan untuk mencetak struk yang tadi kendaraan itu telah parkir. Lalu ada juga menu keluar di mana di sini digunakan untuk langsung keluar dari aplikasi Parkirin. Nah, pada menu tampilan awal Parkirin ini di sini ada fitur tambahan yaitu ada fitur tanggal dan juga fitur jam. Pada fitur tanggal dan jam ini di sini telah kita sesuaikan dengan hari yang telah kita buka gitu ya. Telah hari yang sesuai dengan hari itu juga itu. Nah, lalu ada button logout. Di sini button logout ini akan kembali pada menu login tadi. Nah, di sini juga ada button exit digunakan untuk langsung keluar dari aplikasi Parkirin itu. Nah, langsung saja untuk menu yang pertama yaitu menu master data. Nah, untuk menambahkan data, pertama kita klik terlebih dahulu pada button tambah. Setelah kita tambah, baru kita dapat melakukan mengisi user, nama, dan juga username, lalu passwordnya. Di sini kita masukkan user 000002. Sebenarnya pada user ini terserah kita gitu ya, kita mau masukkan user ID-nya itu berapa. Cuman karena kita setelah memasukkan admin ini 0001, maka yang selanjutnya itu 0002. Untuk namanya kita masukkan saja Opik. Untuk username-nya juga kita masukkan Opik saja biar gampang nantinya. Passwordnya juga Opik. Setelah kita memasukkannya, kita klik pada button simpan. Nah, jika berhasil, maka ada message yaitu data berhasil dimasukkan. Nah, pada data yang telah kita tambah tadi, kita juga dapat mengedit ataupun menghapus data yang tadi kita telah buat gitu ya. Nah, untuk menghapus atau mengedit, kita cari terlebih dahulu untuk user ID-nya 2345 kita klik pada button cari. Nah, setelah ditemukan baru kita bisa mengedit ataupun menghapus data ini. Misalkan kita ubah tadinya namanya Opik, kita ubah jadi namanya Ambara. Kita ubah, setelah ubah kita klik pada button edit. Nah, data berhasil diedit. Begitupun untuk menghapus data itu. Pertama kita cari lagi. Lalu kita hapus. Nah, baru berhasil kita hapus data yang tadi telah kita buat. Keluar. Lalu selanjutnya pada menu transaksi di sini. Nah, untuk menambahkan data kendaraan
sama seperti yang sebelumnya, kita klik pada button tambah, kita masukkan nomor polisinya, lalu pilih jenis kendaraan. Nah, jamnya ini sudah sesuai gini dengan jam yang sekarang gitu ya. Nah, lalu kita simpan. Nah, berhasil kita simpan. Untuk mengedit, untuk mengedit itu sama saja seperti tadi pada sebelumnya. Kita cari dulu terlebih dahulu nomor polisinya, T576T 5761BZ. Kita cari terlebih dahulu. Setelah data ditemukan, baru bisa kita ubah dengan motor update. Nah, itu untuk memasukkan data kendaraan. Lalu untuk mengetahui berapa biaya total, nah di sini langsung keluar berapa biaya untuk kendaraan pada nomor polisi T5761BZ. Sini telah kita lihat ya, untuk nomor polisi T5761BZ berjenis dengan motor. Nah, untuk jam masuknya itu pada jam 16.30 dan keluarnya itu pada jam 16.36 dengan biaya total yaitu Rp1.000. Itu keluar. Nah, pada menu cetak karcis, sini kita tinggal cari pada nomor polisinya T5761BZ. Nah, setelah dicari, nah di sini inilah stroke untuk nomor polisi T5761BZ. Di sini bisa kita cetak. Ketika kita klik button cetak, maka tampilannya itu nanti akan menuju ke printer. Nah, ini tinggal kita sambungkan kepada printer, tinggal klik button print, maka stroke yang pada nomor polisi T5761 tersebut bisa kita cetak stroke seperti itu. Nah, kemudian itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.